Oke, silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Silakan. Siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semua? Sehat. Oke, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan hingga dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini sampai dengan selesai tanpa ada halangan, hambatan, rintangan apapun ya. Amin Allahumma amin. Anak Bapak sekalian, Bapak mau absen ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua ya. Berarti sehat semua anak ini pada pagi hari ini ya. Silakan anak Bapak kiranya supaya membuka buku pelajarannya, peralatan belajarnya, silakan dikeluarkan semua. Ayo nak, silakan. Dipersiapkan bukunya. Keluarkan. Buku paketnya sudah ada. Kotak-kotak. Peralatan tulisnya sudah oke. Nah. Sudah oke ya? Sudah semua disiapkan? Oke, kita akan mulai pembelajaran. Silakan Anda perhatikan, nanti Bapak akan share-kan di depan ya. Sebentar Anda ya. Sebentar Anda sekalian, Bapak akan coba share-kan ke depan. Nampak ya? Oke, sebentar nak ya. Oke, tadi sudah kita persiapkan semuanya, sudah berdoa anak Bapak sekalian, sudah mempersiapkan semua peralatannya. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan dan menanya kepada Anda sekalian, materi yang kemarin sudah kita laksanakan. Materinya apa itu? Refleksi atau apa? Masih ingat kan apa itu formulasi yang ditemukan pada saat kita membahas diskusi di LKPD? Masih paham ya bagaimana menggambarkan koordinat? Masih bisa di Kartesius? Masih terbayang nggak? Masih bisa ya? Bagaimana formulasinya menentukan koordinat pada garis Kartesius? Masih paham semua? Masih bisa? Ya, oke. Kenapa? Kalau tidak bisa menggunakan garis Kartesius, maka untuk pelajaran yang berikut ini, Ananda akan kesulitan. Ada yang belum paham atau belum bisa? Di tangan? Bisa semua ya? Bagus, mantap, good. Jadi artinya Ananda semua sudah bisa dan sudah dapat menggambarkan koordinat dengan menggunakan garis Kartesius atau grafik Kartesius. Oke, sip semuanya, udah mantap. Oke, Ananda sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah masalah translasi atau pergeseran. Ya, translasi atau pergeseran. Sebelumnya, ya, Ananda semua, Bapak ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Bentar, kita lihat, perhatikan ke depan, nak. Bentar ya.
Ananda masih ingat bagaimana cara menentukan titik koordinat? Masih ya? Bagaimana menggambarkan di garis kartesius? Nampak di situ ya? Jadi kalau min 3,2, X-nya berapa? X-nya berapa? Min 3. Y-nya 2. Bisa menggambarkannya? Bisa ya? 3X min 2 kemana? Ke bawah ya? Oke, bisa menggambarkannya ya? Oke, sudah oke. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan apa manfaat dari kita mempelajari translasi. Translasi ini, Nak, masih merupakan bagian daripada transformasi. Kalau semalam kita sudah belajar refleksi, ada translasi, ada dilatasi, dan ada rotasi. Pada kesempatan ini kita memasuki materi yang kedua terkait masalah translasi atau pergeseran. Harapan Bapak, dengan Ananda semua mengetahui materi yang terkait masalah refleksi pada pertemuan kemarin, maka pada saat ini Bapak berharap Ananda semua masih semangat, ya, bermotivasi tinggi supaya bisa mengikuti pelajaran translasi dengan baik. Kenapa? Materi prasyaratnya pada refleksi Ananda sudah bisa mengetahuinya. Oke, Ananda sekalian, apa manfaatnya kita belajar translasi, Nak? Coba Bapak mau kasih contoh sama Ananda sekalian. Contoh daripada translasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu Ananda TK, pernah ada yang TK nih? Oh, ada yang TK ya? Ingat ya, waktu TK pernah nggak ada main prosotan atau main seluncuran? Ingat? Ada ya? Jadi Ananda pernah main prosotan atau main seluncuran. Pada posisi di atas, Ananda turun ke bawah, bergerak nggak Ananda? Bergerak Ananda semua ya? Artinya terjadi pergerakan. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang real. Ananda pernah melakukannya. Ya, pernah ditekan dulu ya, main seluncuran ya. Selain itu, yang memindahkan objek, yang menggeserkan objek ke tempat lain selain seluncuran. Siapa yang Ananda tahu kira-kira? Dalam kehidupan sehari-hari, contoh pergeseran translasi, siapa yang tahu kira-kira Ananda? Selain seluncuran? Ya, tunjuk tangan siapa? Ada yang tahu contoh lainnya? Ayo. Ya, Mika? Menggeser? Ya, mendorong atau menggeser meja ya. Ya, betul. Good. Mantap sekali. Ada lagi contoh lainnya? Ayo Nanda. Sebelum kita mulai translasi, Bapak ingin tahu kira-kira Ananda bisa paham nggak apa contoh daripada pergeseran atau translasi? Selain tadi, ya, Raihan? Ya, Nak? Paskibra, baris berbaris ya? Oke, betul, good, bagus sekali. Baris berbaris kan tidak bergeser orangnya kan? Orangnya tidak berubah, tetap dia juga hanya posisi yang berubah, bergeser orangnya ya. Bagus, berarti udah paham. Ada lagi? Ya, Nak? Siapa? Ya, silakan. Main catur, good, bagus sekali. Pada saat main catur, artinya anak Bapak sudah mulai paham ya. Apa itu? Jadi masih banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari terkait tentang masalah translasi. Bagus, anak Bapak sudah mulai memahami beberapa contoh kegiatan dari translasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ananda sekalian, di sini Bapak akan menyampaikan apa tujuan kita belajar translasi ini. Harapannya, begini Nak ya, harapan Bapak, setelah Ananda sekalian mengikuti pelajaran translasi ini dengan disiplin, ya ingat ya Nak ya, dengan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Ya Nak ya, dalam menyelesaikan, apa masalahnya? Masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu? Translasinya ya Nak ya, materi translasi dalam kehidupan sehari-hari, dan Ananda sekalian mampu dan bisa menggambarkannya ke dalam grafik kartesius. Bapak sudah sampaikan, sudah bisa gambar Nak? Semalam masih ingat? Masih. Hanya tinggal menggambarkan ke grafik kartesius dengan teliti dan tepat. Ya Nak ya, tujuannya apa? Ananda sekalian bisa menerangkan
atau menjelaskan, bahkan menyelesaikan masalah terkait dengan translasi dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama di diskusi nih ya, ada kerjasama baik antara sama kawan kamu, dan bisa menggambarkan masalah translasi tersebut ke dalam grafik Kartesius secara tepat dan teliti. Itu tujuan kita belajar translasi pada pagi hari ini. Baiklah, Ananda sekalian, setelah Ananda mengetahui tujuan belajar kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan garis besar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja yang Ananda akan lalui dalam proses pembelajaran ini. Ananda sekalian, setelah ini nanti, Ananda semua akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok belajar, seperti biasanya. Seperti kelompok belajar pada saat kita refleksi kemarin ya, kelompok masih sama. Berikutnya Ananda sekalian, Bapak akan bagikan LKPD. Ananda berdiskusi dalam kelompoknya dengan panduannya adalah LKPD yang akan Bapak bagikan nanti. Setelah itu, Bapak akan memberikan stimulus berupa video terkait tentang pemahaman dasar Ananda sekalian, bagaimana memahami masalah translasi, dan bagaimana penggunaan translasi pada kehidupan kita sehari-hari. Nanti Bapak akan memberi stimulus video, silakan Ananda sekalian mengamati dan bertanya jika ada yang masih belum dipahami. Setelah itu, Ananda sekalian lanjutkan berdiskusi, ya Nak ya, lanjutkan berdiskusi dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, di dalam kelompoknya. Tidak boleh bertanya pada kelompok lain. Kalau ada masalah, silakan bertanya sama kawannya atau bertanya kepada Bapak. Oke Nak ya? Tuh. Berikutnya Ananda sekalian, nanti hasil diskusi Ananda sekalian simpulkan dalam LKPD. Jadi ikuti alur tahapan-tahapan yang sudah Bapak tentukan dalam memecahkan masalah, ya. Jadi nanti di awal LKPD, Bapak akan menawarkan masalah. Masalahnya nanti ada masalah catur ya, dan nanti akan ada tahapan-tahapan penyelesaiannya. Silakan Anda diskusi sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah Bapak susun di LKPD sampai menemukan formulasinya. Setelah itu, Anda silakan nanti menyimpulkan dan perwakilan salah satu kelompoknya, ya, perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan menanggapi atau bertanya jika ada perbedaan dalam menyelesaikan masalah yang Bapak berikan di diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, kalau ada perbedaan, ada kira-kira yang masih mengganjal di hati anak Bapak sekalian, silakan tanyakan kepada kelompok yang mempresentasikan. Kita akan diskusi bersama dan mendengarkan apa tanggapan dari kelompok yang mempresentasikan. Setelah itu Ananda sekalian, setelah selesai tahapan-tahapan ini, berikutnya Ananda akan Bapak kembalikan ke kursi sekarang ini. Seperti saat ini lagi ya, kembali lagi ke kursi masing-masing. Kita akan merefleksi. Ananda akan Bapak arahkan mengingat kembali apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Apakah ada kendala, apakah ada masalah, silakan nanti Ananda sampaikan ke Bapak. Kita akan merefleksi kegiatan belajar kita pada hari ini. Setelah itu, kita akan buat kesimpulan apa saja yang kita dapatkan dalam belajar pada hari ini. Ya Nak ya, kita akan buat kesimpulan. Setelah itu Nak, supaya Ananda semangat, supaya nanti nggak main-main belajarnya, ingat, di akhir pembelajaran akan ada tes formatif. Ya, apa tujuannya? Untuk mengukur bagaimana Ananda sekalian bisa dan dapat serta mampu memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Itu tujuannya, untuk mengukur. Ya. Makanya perlu diadakan tes formatif pada
akhir pembelajaran. Setelah itu, Bapak akan sampaikan apa materi berikutnya yang akan Bapak berikan kepada Ananda, ya, apa materi berikutnya setelah itu, dan selesai semua kegiatan pembelajaran. Yang perlu Ananda ingat dan garis bawahi, bahwa dalam proses diskusi, Bapak akan menilai Ananda sekalian. Jadi supaya diskusinya serius dan nggak main-main, Ananda akan Bapak nilai pada saat proses diskusi dia, bagaimana sikap Ananda, ya, apakah disiplinnya bagaimana, bagaimana kerjasamanya, bagaimana tanggung jawab Ananda dalam berdiskusi di kelompoknya. Nanti akan Bapak nilai supaya Ananda semua serius dalam berdiskusi, supaya harapannya pada saat tes formatif Ananda juga dapat mencapai nilai yang terbaik atau minimal sesuai dengan KKM. KKM itu berapa, Nak? 70. Oke? Ananda sekalian, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bapak akan bagi dulu ya, sebentar Ananda. Bapak akan bagi Ananda sekalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan. Nampak, Nak, kelompoknya? Ini. Kelompok geometri, Pitagoras, aritmatika, statistika, aljabar, dan diagram. Silakan Ananda sekalian bergabung. Tarik aja meja kursinya sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan di depan. Silakan Anda sekalian. Ayo Ananda sekalian, silakan. Setelah itu Bapak akan bagi LKPD-nya ya. Ini jangan ditarik, Nak. Nah, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Awas, yang ini udah tarik. Ini kemana, Rehan? Mana kelompok S ini? Ya. Oke, pelan-pelan. Sudah? Bapak akan membagi LKPD-nya ya. Oke. Silakan dibagi. Ini Mika. Oke, Anda sekalian, sebelum kita berdiskusi, sebelum Ananda semua berdiskusi, Bapak akan beri stimulus, memberikan video pembelajaran. Silakan Ananda perhatikan, Ananda amati video yang Bapak tayangkan di layar. Oke, Ananda sekalian, sebelum kita mulai diskusi, memecahkan masalah awal, silakan Ananda sekalian perhatikan dan amati video yang Bapak tayangkan. Oke, dengarkan baik-baik ya. Kecil suaranya ya. Ya, dengarkan supaya dengar dari ribut. Nampak ya? Main apa? Lo ngapain? Lemari. Itu apa? Evaporator di mall ya. Perhatikan masalah ini. Perhatikan, Nak. Sifat-sifat transaksi, perhatikan, Nak.
Oke, perhatikan. Apa tuh? Oke, perhatikan. Oke, sudah Ananda semua perhatikan videonya, sudah diamatin ya. Dari hasil pengamatan video yang Ananda lakukan, ada nggak pertanyaan? Ya, Ananda? Apakah benda yang bergerak dan bergeser itu sudah pasti translasi? Dari hasil pengamatan video tadi, pertanyaan Ananda siapa? Aidil ya, itu sudah terjawab nak ya. Apakah semua benda yang bergerak atau bergeser dari tempatnya itu sudah pasti translasi? Sifat daripada translasi tadi apa nak? Apa tadi sifatnya tadi yang untuk video? Iya, bendanya bergerak tapi tidak berubah bentuk ya. Tetap dia juga ya. Yang kedua apa? Apa yang berubah? Posisinya. Pandai. Artinya Ananda semua paham ya, sudah mulai mengamati dah oke ya. Ya, jadi apa Aidil? Kalau pergerakan benda tersebut ya terjadi pada bidang datar, dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, tidak berubah bentuknya, tidak berubah modelnya, tetap dia juga, tetapi terjadi perubahan posisinya dari awal ke akhir ya. Tadi kan contohnya apa tadi? Ibu ya, ibu dari rumah belanja ke supermarket naik mobil, mobilnya tetap kan bergerak, mobil itu dari rumah ke toko, ke supermarket ya. Terjadi perubahan posisi dari rumah ke supermarket. Tapi mobilnya tetap mobil itu kan? Nah, jadi semua pergerakan deal, kalau memang memenuhi dua syarat tersebut, itu tetap dinamakan translasi. Oke, Ananda sekalian. Silakan buka LKPD-nya. Buku paketnya ada? Silakan. Mana buku paketnya, Nak? Buku paket ya. LKS yang apanya? Ada? Ada semua ya. Buku paketnya mana? Ada buku paket, LKPD, LKS, sumber-sumber belajar ada semua ya. Oke, silakan Ananda berdiskusi pada
masalah yang pertama kali Bapak tawarkan. Apa masalah itu? Oh, setelah tadi Ananda membaca buku paket yang Bapak suruh tadi malam, ada kegiatan literasinya ya. Ananda membaca, Ananda silakan definisikan apa itu translasi. Setelah itu, apa masalah Bapak tawarkan? Ada catur nggak itu? Ada papan catur Bapak tawarkan ya untuk masalah pertama sekali. Pemantik masalahnya ya. Bapak kasih pemantiknya apa? Di awal pertemuan, masalah catur. Silakan Ananda baca, amatin, diskusi secara kelompok untuk menyelesaikan masalah awal yang Bapak tawarkan. Oke Ananda, silakan berdiskusi di kelompoknya. Silakan Ananda. Bapak akan nilai apanya ya? Sikap Ananda ya. Ayo serius diskusinya. Bapak akan menilai sikap Ananda dalam berdiskusi ya. Oke, kalau ada masalah atau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan sama kawan kelompoknya atau silakan tanya ke Bapak. Kalau masih ada yang belum kurang atau kurang jelas, Ananda semua ya. Manfaatkan sumber belajarnya, nak. Buku paketnya, buku LKS-nya, ya, untuk menyelesaikan masalah di LKPD. Ada masalah, Din? Din? Ada masalah? Enggak? Oke, siap. Ayo lanjutkan diskusinya. Oke, kalau sudah selesai untuk aktivitas 1, silakan Ananda buka di aktivitas kedua pada diskusi di LKPD-nya. Oke, Bapak akan bukakan tahapan-tahapannya ya. Silakan buka aktivitas 2 di LKPD kalau sudah selesai. Gimana Ibnu? Ada masalah? Nggak ada masalah. Ya, saya diskusi terus.
Kalau sudah siap untuk aktivitas kedua diskusinya, silakan Ananda lanjutkan ke aktivitas ketiga, menggali informasi ya, dan menemukan formulasi dari masalah yang Bapak tawarkan di awal. Catur. Ingat ya, itu tahapan-tahapannya runut ya dari awal ya. Ikutin langkah-langkah diskusi pada LKPD-nya. Ayo, temukan formulasinya. Bapak tadi sudah sudah menampilkan di video tadi ya. Bapak kira sedikit banyak membantu tadi ya. Stimulus yang Bapak berikan di video sedikit banyak membantu Anda sekalian. Oke, kalau ada kesulitan, silakan tanya dengan Bapak. Manfaatkan sumber belajarnya ya, buku paketnya, LKS-nya. Tadi dari hasil pengamatan video juga sudah banyak membantu Ananda untuk berdiskusi di kelompoknya. Ya, udah ada yang buat kesimpulan? Udah? Oh, kelompok apa nak? Kelompok statistik ya, udah buat kesimpulan ya. Ya, silakan Anda buat kesimpulannya. Gimana kelompok lain? Sudah buat kesimpulan juga? Oke, artinya sudah menemukan formulasi ya. Ya, silakan Anda buat kesimpulan LKPD-nya. Kalau udah oke, udah siap, silakan nanti kelompok mana ya yang akan mempresentasikan ke depan. Nanti ya, Bapak masih ada waktu. Bapak kasih waktu 5 menit lagi nak ya. 5 menit lagi untuk berdiskusi. Silakan.
Nanti yang Ananda presentasikan itu adalah ya Ananda sekalian ya. Tolong nanti Ananda tuliskan apa formulasi atau rumus untuk translasi yang Ananda temukan dalam diskusi dari permasalahan yang Bapak tawarkan di awal sekali tadi ya, yaitu pergeseran bidak catur. Oke nak, waktunya masih ada 1 menit lagi. Sudah siap? Sudah ya, sudah siap. Oke. Kelompok yang akan mempresentasi itu kelompok mana? Kelompok apa? Aljabar ya, kelompok aljabar ya. Oke. Persiapkan segala sesuatunya nak. Waktu masih ada 1 menit lagi. Ada yang belum siap? Sudah siap ya? Sudah siap karena ya. Tinggal ada yang tinggal buat kesimpulan sedikit lagi ya. Ya, siapkan nak, sedikit lagi waktunya. Masih ada waktu sedikit lagi. Oke, dipersiapkan kelompok aljabar untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang maju nak? 1 orang saja. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok lainnya, kelompok yang lain, silakan mendengarkan ya hasil diskusi dari kelompok aljabar yang dipresentasi ke depan. Nanti kalau ada perbedaan pendapat atau berbeda cara mengerjakan atau menemukan formulasinya berbeda, ya silakan Ananda bertanya atau menanggapi hasil dari presentasi kelompok aljabar. Ayo, siapa kelompok aljabar yang akan maju ke depan? Ya, maju. Siapa namanya? Dela ya? Oke, Dela. Saya perwakilan dari kelompok aljabar akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran kami. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa translasi atau pergeseran adalah suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Contoh translasi yaitu orang yang sedang berjalan dari satu tempat ke lain tempat, bermain catur, mendorong atau memindahkan lemari, orang yang menaiki eskalator. Sifat-sifat translasi. 1. Bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. 2. Bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Dari penggalian informasi, maka ditemukan formulasi untuk translasi atau pergeseran, yaitu untuk mencari A absen, A dalam kurung X, Y, ditranslasikan oleh A, B, A absen dalam kurung X tambah A, Y tambah B. Untuk mencari translasinya yaitu A, dalam kurung X, Y ditranslasikan oleh A absen dalam kurung X absen kurang X, Y absen kurang Y. Itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok aljabar. Tuliskan formulasinya. Oke, ini formulasi yang ditemukan oleh kelompok aljabar. Silakan Ananda juga cek ya. Apakah Ananda juga sama seperti kelompok aljabar dalam menemukan formulasi untuk translasinya. Habis itu kita akan lihat bagaimana hasil daripada pemecahan masalahnya ya. Sama enggak dengan yang Anda dapatkan? Ya Dela, ada kan nanti yang keempat ya? Pemecahan masalahnya, nanti dituliskan juga ya pemecahan masalahnya.
Perhatikan nak, ini formulasi ya dari tahapan-tahapan LKPD, diskusi Ananda semua ya, yang dituliskan oleh kelompok Aljabar yang diwakili Dela. Silakan kelompok lainnya perhatikan. Tawarkan kawan-kawannya. Gimana kawan-kawannya? Gimana kawan-kawan, dapat dimengerti? Ada yang berbeda? Adakah yang mau bertanya dari kelompok lain? Bentuknya dari titiknya di awal sekali atau dihitung dari setelah bergerak yang pertama. Oke, baik. Pada LKPD, penentuan pergeseran bidang catur kan ditentukan setiap dia bergeser. Contoh pergeseran dari kota M8, contohnya itu pada aktivitas pertama. Contoh pergeseran dari kota F8 ke H6, maka besar translasi yang didapat yaitu 2,2, gerak ke kanan dan bawah. Sedang pergeseran bidang catur dari H6 ke C1, besar translasinya yaitu min 5,5, gerak ke kiri dan ke bawah. Tapi kalau diminta pergeseran dari F8 ke C1 dari gambar kotak catur, maka bisa kita tentukan pergeseran bidang caturnya adalah min 3,7. Bidang catur bergerak ke kiri dan ke bawah. Yang dapat saya sampaikan? Oke, Ananda sekalian, dari pertanyaan si Mika tadi ke Dela, apakah pergerakan pada bidak catur itu bisa sekali, 2 kali, atau bisa langsung gitu ya? Ya apa Mika ya? Jadi jawabannya si Dela tadi adalah tergantung apanya ya? Boleh kalau di LKPD itu adalah 2 kali bergerak ya? Ada 2 kali pergerakan. Nah, pertanyaan gini, Ananda paham nggak pergerakan itu? Kalau ke atas itu kemana apanya? Searah dengan apa kalau ke atas? Ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri kan gitu kan? Itu kan merupakan bentuk kesimpulan akhir juga. Kalau ke atas apa? Searah dengan apa? Y ya. Ya oke. Apa nih muatannya? Nilainya apa? Positif. Paham ya? Bisa. Kalau ke bawah? Negatif juga masih Y. Jadi perhatikan, pergeseran benda itu pergeseran benda itu tetap mengacu pada X dan Y-nya, berapa langkah atau berapa satuan dia bergerak. Searah dengan X dan searah dengan Y. Kalau X-nya ke kanan, apa muatannya? Apa? Positif ya. Ke kiri? Negatif. Itu udah paham Bapak semua ya. Jadi biar tahu kemana bergesernya, arah geser untuk menentukan X dan Y-nya positif atau negatif, udah paham? Udah bisa nak ya? Tergantung dari arah bergesernya benda. Oke ya? Oke, silakan Dela untuk yang nomor berapa tuh? Yang pemecahan masalah. Aktivitas 4. Silakan Dela tuliskan. Aktivitas 4. Sudah siap kan? Kelompok lainnya silakan tanggapi hasil diskusi pemecahan masalah pada aktivitas 4 dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak tawarkan di sini ya, ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, digambarkan grafiknya, dimuatkan ya, pelan-pelan ya. Sampai kepada menggambar pada grafik Kartesius ya, Nak ya. Kenapa? Keterampilan Ananda semua Bapak nilai dari bisa menyelesaikan masalah dan menggambarkan di grafik Kartesius. Ya Ananda sekalian ya. Untuk mengukur keterampilan Ananda sekalian. Perhatikan yang dikerjakan Dela ke depan sama atau berbedakah dengan hasil diskusi Ananda di kelompoknya? Kalau berbeda silakan nanti tanggapi ya. Kalau sama nanti kita evaluasi lagi. Diperhatikan? Apa, nak, jangan gini. Kalau apa ngadep sini biar nampak gini ngerjakannya dengan belakangi. Digeser ya kursinya. Kursinya digeser sini. Nah, jadi nggak belakangi biar nampak ya mana ngerjakan si Dela.
Bagus sekali. Jadi setiap menyelesaikan dia dibuat, diketahui, dan ditanya. Itu harus nak ya. Ya, dalam matematika setiap menyelesaikan soal, apalagi soal seperti ini, harus dibuatkan apa yang diketahui dan apa yang ditanya ya. Bagus, dia udah paham betul siapa dia lagi. Ayo sekalian, Ananda yang dicek hasil diskusinya berbeda atau sama dengan yang dikerjakan si Dela. Oke, semua sini. Nah, buatkan grafiknya ya, pelan. Ini mana X-nya mana ini? Ya. Ya. Perhatikan bagaimana Dela menggambarkan pergeseran itu ya, pergeserannya dengan menggunakan grafik kartesius. Perhatikan, sama nggak dengan Anda sekalian dalam menggambarkan di grafiknya? Pergeserannya gimana? Pergeseran kursor ya, pada laptop ya. Ya, diperhatikan nanti. Bagaimana si Dela menggambarkan di grafiknya ya, grafik kartesius. Ya, bagus. Artinya Ananda nih paham ya, menggambar grafik sudah paham ya, udah betul. Ada X, ada Y, kiri dia negatif, atas positif, kanan positif, bawah negatif ya. Udah pandai dia bisa nih. Artinya paham menggambar grafik nah ya. Oke, silakan Dela. Posisi awal di mana? Kurang. Jadi sampai -9 ya. Kurang ya. Oke. Nanti Dela buatkan apanya ya, garis pembantunya ya, biar kawan-kawannya bisa memahami ya. Karena nggak pakai kotak-kotak kita nak gambarnya ya. Jadi ilustrasi gambar Dela, Anda pahami ya, kita tidak menggunakan kertas kotak-kotak, tidak menggunakan papan kotak-kotak, sehingga nanti ya agak sedikit apalah, tapi tidak mengurangi maksud dan tujuan Dela dalam membuatkan gambar koordinatnya ya. Ya, tidak dihubungkan garis pembantunya Dela biar tahu ya. Ya. Buatkan titiknya agak tebal Dela biar nampak, bikinkan itu apa? K awal ya. Oke. Coba sedikit Dela, waktu kita masih ada tes formatif lagi ya. Enggak usah, gitu aja ada. Artinya udah paham, tuliskan aja apanya. Geser berapa kali dia. Dibikinkan di titik itu dibuatkan berapa dia, langkahnya berapa kali. 9 ya kan? Tengah, taruh tengah. Di tengah. Oh, atau bikin koordinatnya. K sama dengan boleh. Berapa koordinatnya? -9,
min? Boleh. Artinya koordinat titik K min 9,5. K absisnya, aksennya 7,1. Boleh. Oke, silakan Dela bacakan soalnya ke depan kawan-kawannya. Silakan Ananda perhatikan. Ini hasil diskusi si Dela. Lampu menghidupkan laptop miliknya. Setelah laptopnya hidup, mouse pada laptop lampu digerakkan. Maka kursor yang bersesuaian akan ditranslasikan di layar laptop. Diasumsikan posisi kursor awal berada di pojok kiri bawah pada titik min 9,5. Setelah digerakkan oleh translasi tertentu, kursor sekarang berada di titik 7,1. Tentukan besar translasi pada kursor tersebut. Jelaskan. Diketahui posisi kursor awal berada di min 9,5. Ya, tengok nak ya. Tengok tuh Dela nerangkan dia posisi awal kursor pada laptop si Lambo itu di min 9,5. Pas nggak itu? Ada yang beda, Ananda? Sama. Oke, lanjut Dela. Posisi kursor akhirnya berada di 7,1. Nah, ditanya translasi atau pergeseran pada kursor tersebut. Dalam kurung A, B. Jadi, kursor awal min 9,5 ditranslasikan oleh A, B, maka diperoleh 7,1. Untuk mencari A, yaitu 7 kurang min 9, maka diperoleh 7 tambah 9 sama dengan 16. Ini memakai rumus yang ini. Yaitu A aksen kurang F, J aksen kurang Y. Untuk mencari B, yaitu 1 kurang min 5 sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Itu juga memakai rumus yang ini. Maka diperoleh ke aksennya yaitu 16,6. Oke. Silakan tanya kawannya, mungkin ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Atau ingin bertanya? Sama semuanya? Iya. Artinya kalau memang Ananda mengikuti alur daripada tahapan-tahapan LKPD, ya, seperti yang kita kerjakan, kalau memang sama, ya berarti Ananda paham. Oke, kita akan cek sama-sama. Kita simpulkan di LKPD bersama-sama. Apa yang dikerjakan oleh si Dela. Perhatikan, formulasi yang didapatkan Dela ini ya. Ini formulasi dari beberapa tahapan itu untuk menentukan translasinya. Dela dan kelompoknya menemukan ini ya. Dan bagaimana menentukan nilai translasi atau AB-nya menggunakan rumus yang ini. Untuk masalah yang Bapak tawarkan pada aktivitas keempat, apa itu nak? Lambo ya? Apa? Ada Ananda yang belum pernah buka laptop? Semua udah pernah buka laptop ya? Artinya laptop itu udah biasa bagi Ananda, udah pernah buka laptop. Pernah pegang mouse? Nah, jadi kan masalahnya kan? Masalah yang Bapak tawarkan adalah kursor pada laptop. Ketika digerakkan pada posisi awal, digerakkan, kan bergerak tuh kan? Kursor bergerak kan? Pada posisi akhir, kira-kira berapa besar pergeserannya gitu ya? Berapa besar translasi pada laptop silam? Dapatlah oleh Dela. Ini pada posisi awalnya min 9,5, ini posisi awalnya. Kursor bergerak ketika digerakkan Lambo, dia berada 7,1. Maka berapakah besar pergeserannya? Tengok nah. Dari sini, kalau dari gambar ya, dari sini menuju ini, berapakah jumlah nilai X-nya nih? Ada berapa kali? 6, 16. 9 ditambah 7, jadi ada 16. Maka bergerak ke mana? Ke kanan. Kalau kanan ke kanan? Positif. Pandai. Berarti paham Bapak, pandai-pandai ya. Makanya dia translasinya adalah positif 16. Kenapa? Ke kanan kan? Berikutnya yang Y. Kemana arah Y itu? Ke atas. Ke atas ya, pandai. Kita pandai. Berapa langkah? Berapa satuan itu bergeraknya? 5 tambah 1. Berarti ada 6 langkah. Karena dia ke atas, nilainya apa? Positif. Jadi berapa? 16,6. Oke, nggak ada pertanyaan? Semua mantap? Oke. Anak-anak sekalian, mari kita beri A+ buat kelompok aljabar yang telah mempresentasikan. Ya. Bagus sekali ya, bagus sekali. Silakan Dela. Terima kasih Dela ya.
Oke, Ananda sekalian, ya, kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan diskusi pada LKPD yang Bapak berikan kepada Ananda. Alhamdulillah, Ananda semua telah menyelesaikan dan sudah mempresentasikan, hasilnya bagus dan hampir semua kelompok, bukan hampir ya, semuanya sama karena mengikuti tahapan-tahapan, langkah-langkah yang Bapak tawarkan pada LKPD. Mulai dari memecahkan masalah awal sampai masalah akhir yang Bapak tawarkan terkait dengan apa? Masalah pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa tadi? Catur ya. Catur kan biasa karena bahkan ini di O2SN ya. Dipertandingkan catur ya. Makanya Bapak tawarkan catur. Ini aktual sekali, Nak. Aktual. Kenapa? Kamu akan diadakan kompetisi di tiap sekolah di O2SN kan ya catur ya. Yang kedua, Bapak tawarkan masalah apa, Nak? Kursor pada laptop, terjadi pergerakan pada kursor ya, pada mouse-nya. Oke, silakan Ananda. Kita akan merefleksi ya rangkaian kegiatan kita belajar pada pagi hari ini. Bapak mau bertanya sama Ananda sekalian, apakah dalam mempelajari translasi ini ada masalah, atau ada kekurangan, atau ada kendala, ada kekurangan apapun bagi Ananda kira-kira? Silakan Ananda apa? Dari awal kita tadi ya, kita belajar, kita Bapak menampilkan atau memberi stimulus video kepada Ananda sekalian, atau Pak ini kurang begini Pak, saya masih kurang paham Pak. Kira-kira ada nggak? Paham semua? Paham? Oke, ada masalah dalam belajar? Kira-kira mungkin masalah yang Mbak berikan itu di sumber bukunya nggak ada, nyarinya susah. Ada masalah? Semuanya mudah? Alhamdulillah. Artinya hasil kegiatan kita belajar pada hari ini berjalan dengan baik, ya Nak ya, tanpa ada halangan hambatan apapun. Mudah-mudahan hasil belajar atau diskusi yang Ananda lakukan pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman Ananda dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait tentang masalah translasi atau pergeseran. Oke, Ananda sekalian, kita akan simpulkan. Kita akan buat kesimpulan ya dari hasil belajar kita pada hari ini sampai selesai diskusi. Jadi Bapak mau tanya, dari hasil diskusi tadi, kesimpulannya, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda bisa jelaskan terkait tentang translasi? Apa translasi? Ayo, siapa yang bisa? Apa translasi itu? Ya, Mika? Apa translasi, Nak? Pemindahan suatu objek pada garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Itu translasi ya. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan, Nak. Siapa namanya? Yeremia. Ya, Yeremia gimana? Translasi yang dia apakan? Iya. Artinya perpindahan benda secara lurus tanpa ada perubahan bentuk. Ya. Bagus, artinya melengkapi apa ya? Artinya begini. Dari dua pendapat Ananda sekalian, dari Mika dan Yeremia, ya, itu bisa disimpulkan bahwa apa itu translasi adalah pergeseran benda atau objek pada bidang datar atau garis lurus ya, dengan jarak tertentu. Harus ada jaraknya, tetapi tidak merubah benda atau objeknya. Oke. Itu kesimpulan pertama ya. Kesimpulan pertama. Yang kedua, dari hasil diskusi Ananda sekalian, apa sifat-sifat translasi yang Ananda temukan? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Ya, Ananda, siapa namanya? Chelsea. Ya, Chelsea, silakan Chelsea. Oke, ada yang lain?
Ada yang lain? Bagus sekali, ya. Betul. Jadi sifat-sifat translasi adalah apa tadi pertama? Bangun yang digeser. Artinya bangun yang digeser atau benda atau objek yang digeser tidak mengalami perubahan bentuk. Itu yang pertama ya. Kalau tadi kan mobilnya ibu itu waktu belanja awalnya mobil sampai ke supermarket juga tetap mobil yang itu kan, artinya tidak berubah bentuknya. Baru sifat yang kedua adalah apa yang terjadi? Berubah. Perubahan posisinya. Ada terjadi pergerakan ya, itu sifat daripada translasi. Artinya yang berubah posisinya. Kalau bendanya tidak berubah. Bagus sekali, Ananda paham semua. Selanjutnya, dari beberapa masalah yang Bapak tawarkan, terutama pada masalah awal, ya, masalah catur, Ananda Bapak arahkan menyelesaikan masalah runut tahapan demi tahapan sampai menemukan informasi, ya, Ananda menggali informasi sampai menemukan formulasi untuk translasi. Siapa yang bisa membacakan hasil formulasi translasi? Ayo Ananda, siapa? Laki-laki, ini laki-lakinya nggak punya mental nih. Ayo siapa? Ayo nak, waktunya ada apa nih? Jadi formulasinya adalah sesuai dengan digambarkan oleh tadi Dela, bahwa apabila A, X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka hasilnya apa nak? Hasil aksennya. Hasil tinggal menjumlahkan aja ya. X ditambah A, Y ditambah B untuk semua model kasus permasalahan tentang translasi. Oke, Ananda sekalian. Silakan Ananda semua kembali ke mejanya masing-masing dengan tertib. Ayo, silakan. Ayo kembali ke meja masing-masing. Bapak akan bagikan kertas untuk ujian formatif ya. Bapak udah siapkan kertasnya. Ayo, yang betul nak, jangan apa? Yang tertib. Bapak akan nilai loh sikap kamu. Kalau nggak bagus, Bapak akan kurangi sikapnya. Ayo, yang tertib. Yang ya. Jangan diseret nak, jangan diseret. Pelan-pelan. Oke. Udah? Bapak akan bagi. Silakan Ananda kerjakan tes formatif ini. Bapak akan nilai bagaimana kemampuan dalam pengetahuan Ananda untuk soal 1, 2, 3. Dan yang keempat itu menggambarkan dengan grafik ya. Bapak mau mengukur sampai sejauh mana kemampuan Ananda, sampai sejauh mana keterampilan Ananda dalam menyelesaikan soal dengan menggunakan grafik Kartesius. Oke, silakan Anda kerjakan. Bapak kasih waktu 4 menit, cukup ya? Cukup ya? Cukup. Oke. Ya, silakan kerjakan. Bagi. Yang udah langsung kerjakan. Tutup semua bukunya. Tutup bukunya, tidak boleh buka buku nak. Jujur ya, harus jujur, harus disiplin. Bapak akan nilai kejujurannya. Kalau kurang, ada yang kurang? Tutup semua bukunya nak. Tidak boleh buka buku. Kita kan udah diskusi tadi kan, udah paham kan? Oke, kerjakan. Ayo, waktunya 4 menit. Susah soalnya? Gampang. Sepele kali kalian ya.
Nggak boleh sepele, nak. Nggak boleh sepele. Harus tetap serius menyelesaikan. Nggak boleh sepele ya. Ayo coba selesaikan. Ini kalau kalian bilang gampang nih harus semua lulus nih. Ayo serius, jangan main-main. Jangan disepelekan, nak ya. Kerjakan betul-betul, jangan sepele. Kalau gampang silakan, tapi jangan sepele, nak ya. Gambarkan yang betul. Kalau bisa yang apanya bikin apa ya, pakai tinta merah ya, yang aksennya pada grafik ya. Hasil bayangannya pakai tinta merah bulatannya biar nampak. Kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Jangan bertanya sama kawannya. Yang belakang? Apa? Minjem tipek? Jangan punya tipek-tipek, nak. Cepat, waktunya berjalan. Tinggal 2 menit lagi. Ya, yang sudah siap, tunggu waktunya selesai. Jangan ganggu kawannya. Dikoreksi kembali. Cek nama kelasnya, nak. Yang sudah selesai, cek nama kelasnya. Dicek-cek kembali, jangan sepele, nak. Ya, dicek kembali jawabannya. Jangan kamu lengah. Siap, Dela? Udah siap? Dicek kembali namanya ya. Seperti biasa, LKPD-nya dibawa pulang. Disimpan yang bagus ya. Untuk bahan belajar waktu ujian nanti. Disimpan yang bagus LKPD-nya itu. Tiga 30 detik lagi. Rehan, udah siap? Udah, jangan apa? Jangan ganggu temannya. Dicek kembali. Ya, dicek mana nama kelas sudah? Udah siap? Oke, waktu sudah habis. Silakan kumpul. Ke apa? Temannya kumpul ke apa? Ke depan. Biar jangan ribut. Mika, ke apa? Yang enak? Udah, kumpul kawan ke depan. Remia, kumpul kawan. Hasil kawannya kumpulkan. Oke, makasih, nak ya. Ayo, yang apa? Jalur sana. Cepat, nak. Waktu udah habis. Oh, udah siap semua ya. Makasih, nak ya. Oke, udah ngumpul semua? Sudah. Silakan duduk kembali ke apanya. Duduk yang rapi. Ananda sekalian, Bapak akan sampaikan ya materi apa yang akan Ananda dapatkan atau kita pelajari ke depannya setelah ini. Materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah masalah rotasi. Jadi ada refleksi, translasi, dan besok kita akan masuk rotasi perputaran. Silakan Ananda sudah bisa buka-buka di buku paketnya, di buku sumber-sumber lainnya. Yang belajar di rumah boleh buka-buka terkait masalah materi rotasi. Ya, oke Ananda, itu materi berikutnya. Nanti untuk PR, coba Bapak tengok LKS-nya. Bentar, nak. Untuk latihan di rumah,
Ananda nanti bisa mengerjakan latihan 1 nak ya, halaman 37. Buka, dan nampak? Nah, itu nanti tolong Ananda latihan di rumah dikerjakan sebagai PR dan nanti akan kita nilai bersama. Halaman 37. Latihan 1 ya pada LKS ya. Ini, LKS yang ini. Ini. Ya. Halaman 37 ya. Oke, terima kasih nak. Oke, ini Anda sekalian. Bapak selalu ingatkan selalu pada Ananda sekalian ya, Bapak selalu ingatkan ya, untuk supaya kita tetap rendah hati, berpenampilan sederhana, tetapi kita berilmu, menunjukkan karakter dan sikap akhlak yang mulia, saling menghargai sama kawan. Hiduplah dalam konsep sederhana, tetapi kita semua berisi atau berilmu. Mudah-mudahan materi pada hari ini tak bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Ananda semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, ketua kelas silakan pimpin temannya untuk berdoa dan memberi salam. Siap, gerak. Setelah selesai melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak sekalian. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya.